Lindsay Hawker lahir dari pasangan Bill dan Julia Hawker. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Mereka tinggal di Coventry, Inggris. Gadis itu mengambil jurusan biologi di Universitas Leeds, di mana dia meraih gelar kehormatan kelas 1 dan lulus pada tahun 2006. Lindsay ingin mengambil gelar master, namun sebelum itu dia memutuskan untuk mengajar bahasa Inggris di Jepang. Pada bulan Oktober 2006, dia pergi ke Tokyo, Jepang dan bergabung sebagai guru di Nova, yaitu sebuah sekolah belajar bahasa Inggris swasta terbesar di Jepang. Dia tinggal bersama 2 guru asing lainnya yang berasal dari Australia dan Kanada di sebuah apartemen. Suatu hari, ketika Lindsay dalam perjalanan pulang dari bekerja menggunakan kereta, seorang pria tiba-tiba menghampirinya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai muridnya bernama Tatsuya Ichihashi. Lindsay pasti tahu siapa saja yang menjadi muridnya, dan dia tidak mengenalinya. Pria itu tetap mengatakan bahwa dia adalah salah satu muridnya. Namun, sekali lagi Lindsay mengatakan bahwa dia tidak mengenalinya. Kemudian, gadis itu dengan sopan dan ramah keluar dari kereta dan stasiun, lalu pergi ke tempat tinggalnya menggunakan sepeda. Ichihashi terus mengejar Lindsay dengan berlari cepat. Setibanya di depan tempat tinggal Lindsay, Ichihashi menjelaskan maksud dari tujuannya. Ichihashi bercerita bahwa dia akan bersekolah di luar negeri dan membutuhkan seorang guru untuk mengajarinya berbahasa Inggris. Setelah menjelaskan tujuannya tersebut, kemudian Ichihashi meminta segelas air. Lindsay yang merasa kasihan mengizinkan Ichihashi untuk masuk ke dalam apartemennya, di mana pada saat itu 2 orang temannya sedang berada di dalam kamar. Di dalam, dia menggambar wajah Lindsay dan memberi tanda tangan dengan nama, nomor telepon, dan alamat email di kertas itu, sembari bercakap-cakap. Kemudian, Lindsay setuju untuk menjadi guru bahasa Inggrisnya. 24 Maret 2007, keduanya bertemu di sebuah kafe yang telah mendapatkan izin dari sekolah Nova untuk memulai pelajaran bahasa Inggris mereka di sana. Beberapa menit berlalu dan sesi belajar telah selesai. Raut wajah Ichihashi tiba-tiba tampak kebingungan, sembari merogoh kantongnya. Rupanya, dia lupa membawa dompet. Kemudian, mereka pergi ke rumah Ichihashi yang berjarak beberapa ratus meter dari jalan, dengan mengendarai sebuah taksi. Setelah tiba, Lindsay meminta supir taksi untuk menunggu sebentar. 7 menit kemudian, sopir taksi itu pergi setelah dia tak kunjung kembali. Itulah terakhir kalinya Lindsay terlihat. 2 hari kemudian, tempat Lindsay bekerja melaporkan Lindsay hilang setelah 2 kali tidak masuk untuk mengajar di kelasnya, yang seharusnya dijadwalkan tanggal 25 dan 26. Teman-temannya juga telah menghubungi polisi, tetapi pesan itu tidak disampaikan ke pihak yang berwenang di departemen itu. Polisi kemudian pergi ke apartemen Lindsay dan meminta keterangan dari teman-temannya. Mereka mengatakan Lindsay pergi untuk bertemu dengan muridnya bernama Tatsuya Ichihashi. 4 hari sebelumnya, Lindsay juga bercerita tentang pertemuannya dengan Ichihashi kepada kekasihnya melalui email. Polisi juga menemukan sketsa gambar wajah yang dibuat Ichihashi untuk Lindsay. Keluarga Lindsay di Inggris langsung pergi ke Jepang setelah mendapatkan kabar tentang hilangnya putri mereka. 9 petugas kepolisian berkumpul di luar apartemen milik Ichihashi. Mengetahui situasinya saat ini, dia mencoba melarikan diri membawa sebuah ransel dan tanpa alas kaki melalui tangga darurat. Seorang petugas meraih ranselnya namun tidak mendapatkannya. Dia menghindari petugas beberapa kali. Saat hampir tertangkap, dia bisa menghindar dan melarikan diri lagi dengan lari zigzag melalui jalan. Apa yang mereka temukan setelahnya begitu mengejutkan. Mereka menemukan seorang perempuan yang dikonfirmasi itu adalah mayat Lindsay Hawker di dalam bak mandi di balkon apartemen Ichihashi. Bak tersebut diisi dengan campuran pasir dan tanah kompos yang disemprot dengan zat yang digunakan untuk memadatkan dan menguraikan sampah. Diyakini
dia akan menguburkannya dalam beton atau menunggu sampai membusuk. Terdapat memar di seluruh tubuh bagian atas. Mulutnya disumpal dengan dasi dan syal, dan tulang rawan lehernya patah. Memar sebesar telur di sisi kiri wajah disebabkan oleh pukulan tangan. Harta benda miliknya juga ditemukan berserakan di ruangan. Malam sebelumnya, tetangga Ichihashi berkata mereka mendengar suara gesekan benda berat yang tidak lain itu adalah suara saat Ichihashi menyeret bak mandi itu ke balkon. Tatsuya Ichihashi lahir di prefektur Gifu pada 5 Januari 1979. Ibunya adalah seorang dokter gigi dan ayahnya seorang dokter ahli bedah. Dia bersekolah di Universitas Chiba dan lulus dengan jurusan hortikultura pada tahun 2005. Setelah lulus, dia tidak bekerja dan hidup dengan tunjangan bulanan dari orang tuanya, sekitar 100.000 yen. Ichihashi berusia 28 tahun saat dia melakukan pembunuhan itu. 6 tahun sebelumnya, dia pernah menyerang dan merampok seseorang di jalan. Masalah itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan atas bantuan orang tuanya. Dia memiliki seorang kekasih yang dikenal di universitas pada saat pembunuhan itu terjadi. Mereka yang mengenal Ichihashi menggambarkannya sebagai seseorang yang penyendiri dan terobsesi dengan kebugaran fisik. Dia secara teratur pergi ke gym dan bersepeda 25 km sehari. Dia juga tertarik pada manga kekerasan. Berbulan-bulan telah berlalu, Ichihashi tak kunjung ditemukan. Keluarga Lindsay pergi bolak-balik dari Jepang ke Inggris untuk terus mengikuti perkembangan kasus ini dan berharap pembunuh putrinya dapat segera ditangkap. Ichihashi kemudian ditetapkan sebagai buronan nasional. Sebuah tim yang terdiri dari 20 orang polisi menggerebek hotel di Sato di dekat stasiun Nishi Funabashi sebelah timur Tokyo, di mana kamar-kamar disewakan per jam untuk pasangan. Namun, Ichihashi tidak ditemukan. Di bulan-bulan awal tahun 2008, polisi menyelidiki penampakan Ichihashi di sekitar distrik hiburan Kabukicho, Tokyo. Dia diidentifikasi oleh pasangan prianya, namun hasilnya nihil. Pada 13 Maret 2008, polisi Jepang merilis poster buronan Ichihashi yang menyertakan gambar dia menyamar sebagai seorang wanita. Polisi juga merilis gambar Lindsay yang dibuat Ichihashi berharap seseorang akan mengenali gaya gambarnya. Di penghujung tahun, ada rumor yang mengatakan dia sudah melarikan diri ke luar negeri. Ada juga yang mengatakan dia sudah bunuh diri karena stres. Namun, semua itu tidak diketahui kebenarannya. Ayah Lindsay menyebut ini taktik untuk mengurangi operasi pencarian, dan beberapa sumber dalam mengisyaratkan bahwa penyelidikan akan segera berakhir. Pada tanggal 26 Juni 2009, Badan Kepolisian Nasional Jepang menaikkan hadiah uang tunai untuk siapa saja yang dapat memberikan informasi keberadaan Ichihashi dari 1 juta menjadi 10 juta yen. Rupanya, penampilan Ichihashi telah berubah cukup signifikan dalam 2 tahun sejak foto poster buronan disebarkan di seluruh Jepang. Menurut bukunya yang terjual laris di pasaran, setelah mengetahui ia menjadi buronan nasional dan poster wajah yang tersebar di mana-mana, dia memutuskan untuk merubah penampilannya sendiri. Dia mulai menghilangkan tahi lalat di pipinya dengan cutter, menambah lipatan kelopak mata, dan memotong bibirnya dengan gunting agar terlihat lebih tipis. Lalu, mengikat hidungnya dengan jarum dan benang agar terlihat lebih kecil. Rasa takutnya akan dikenali orang memutuskannya untuk melakukan operasi plastik agar merubah penampilannya lebih maksimal lagi. Dia mulai bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan konstruksi di Osaka menggunakan nama dan alamat orang yang sudah meninggal. Dia melakukan operasi di 2 klinik setelah berhasil mengumpulkan uang
dari dia bekerja selama kurang lebih 14 bulan. Di klinik yang pertama, dia membuat hidungnya lebih panjang dan kecil, dan yang kedua, dia menaikkan pangkal hidungnya. Menurut rekan-rekan kerjanya, dia jarang bergaul dan banyak menghabiskan waktunya untuk membaca komik dan menonton video di asrama perusahaan tempat ia bekerja. Mereka tidak mengetahui bahwa salah satu rekan kerja mereka itu adalah seorang buronan polisi. Kemudian Ichihashi mendatangi klinik lagi di barat daya Fukuoka untuk merubah bentuk mulutnya. Tanggal 24 Oktober, dia mendatangi sebuah klinik di Nagoya, di mana dia berencana untuk menaikkan hidungnya agar terlihat lebih mancung lagi. Namun, staf klinik itu curiga dengan bekas luka aneh di pipi tempat di mana dia menghilangkan tahi lalatnya. Mereka kemudian melaporkan kunjungannya dan menyerahkan beberapa foto pria yang mengunjungi klinik mereka itu. Polisi mengidentifikasi bahwa pria itu adalah Ichihashi. Kemudian, mereka mengunggah gambar tersebut ke media dan mengungkapkan bahwa dia telah menjalani beberapa operasi plastik. Ichihashi terkejut dan ketakutan saat melihat fotonya di berita TV. Dia segera memotong rambutnya dan membeli kumis dan janggut palsu dan pergi ke terminal feri di Osaka. Pada 10 November 2009, dia ditangkap beberapa menit sebelum dia dijadwalkan pergi menaiki feri ke Okinawa. Pada saat ditangkap, dia tidak mengakui perbuatannya. Selama menjalani penahanan 23 hari tanpa dakwaan, di tanggal 2 Desember ia awalnya hanya didakwa dengan meninggalkan mayat. Sikap diam Ichihashi dikaitkan dengan kelelahan dan stres. Pada tanggal 23 Desember, salah satu pengacaranya mengumumkan bahwa dia telah mengakui dia terlibat dalam kematian Lindsay, tetapi dia tidak bermaksud untuk membunuhnya dan berusaha melakukan CPR. Di pengadilan, dia telah mengaku mencekik Lindsay untuk mencegahnya berteriak minta tolong saat akan memperkosanya. 21 Juli 2011, Pengadilan Distrik Chiba menjatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan Lindsay. Keluarga Lindsay telah meminta hukuman mati, tetapi pengadilan merasa hukuman mati tidak pantas karena Ichihashi tidak memiliki riwayat hukuman atau kejahatan pembunuhan lain sebelumnya dan karena pada usia 32 tahun masih ada kemungkinan dia bisa direhabilitasi. Ichihashi menulis sebuah buku berjudul Until the Rest mengenai 2,5 tahun yang ia habiskan selama pelariannya. Semua royalti dari penjualan buku itu diberikan kepada keluarga Lindsay. Berdasarkan buku karya Ichihashi tersebut, sebuah film berjudul I Am Ichihashi: Journal of a Murderer dirilis pada November 2013.